Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan hidup dan masih diberikan kesempatan kenikmatan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita sampai kepada beliau, dan semoga pula kita termasuk umat yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit ceramah yang bertemakan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmat, maka siapapun orang di dunia ini, bahkan orang hebat, orang cerdas sekalipun, jika dia disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak ada satupun orang yang sanggup menghitung-hitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai kita tidur sampai kita bangun, sampai kita tidur kembali, maka tidak lepas dari kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di dunia ini, siapapun orangnya, maka tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa begitu banyak, begitu luar biasa nikmat yang telah Allah berikan, sampai-sampai kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Secara garis besar, ada dua cara mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, ada syukur qauli. Apa itu syukur qauli? Syukur qauli adalah syukur berupa ucapan. Syukur ini sering kita lakukan pada saat kita mendapatkan nikmat Allah. Orang yang bersyukur, maka dia akan selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maka dia akan selalu mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, jika dia diberikan nikmat, jika dia diberikan rezeki, jika dia diberikan sesuatu yang dia inginkan, maka orang yang bersyukur, dia akan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berbeda dengan orang yang tidak bersyukur, bukannya dia mengucapkan kalimat baik, tetapi dia malah menyalahkan keadaan,
menyalahkan sang pemberi nikmat, tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh atas apa yang telah Allah berikan. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, sampai-sampai kita bingung jika untuk menguraikan apa saja nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari hal sederhana yang terdekat dari diri kita adalah nikmat anggota tubuh yang sempurna yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan ini nikmat yang sering kali kita lupakan. Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa pada anggota tubuh kita. Allah memberikan kedua bola mata kita sehingga kita bisa melihat sesuatu keindahan yang telah Allah ciptakan. Kita bisa melihat alam yang begini indah, alam yang begitu indah. Kita bisa melihat wajah kedua orang tua kita. Kita bisa melihat saudara-saudara kita. Itu nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lihat di luar sana, banyak orang-orang bahkan saudara-saudara kita yang menginginkan nikmat melihat dengan sempurna, tapi Allah takdirkan untuk tidak memiliki mata yang sempurna. Yang kedua, Allah memberikan nikmat kita kedua tangan yang sempurna. Kita bisa menolong orang, kita bisa pergunakan dengan beraktivitas dalam keseharian kita. Kita bisa bekerja, kita bisa kuliah menggunakan kedua tangan kita yang sempurna. Itu nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kedua kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, sampai akhirnya kita bisa berjalan menuju kampus, kita bisa berjalan untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Lalu itu nikmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang belum bisa kita uraikan di sini. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah yaitu syukur fi'li. Apa itu syukur fi'li? Syukur fi'li merupakan syukur perbuatan. Artinya adalah mempergunakan segala nikmat yang telah Allah berikan di jalannya Allah. Mempergunakan segala nikmat yang telah Allah berikan sesuai kehendak sang pemberi nikmat. Siapa sang pemberi nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, sahabat? Allah memberikan nikmat kepada kita, berarti kita harus mempergunakannya dalam hal kebaikan. Allah memberikan kita rezeki berupa harta, rezeki berupa materi, maka pergunakanlah semua itu di jalan Allah. Pergunakanlah semua itu dalam hal kebaikan. Salah satu contohnya adalah mempergunakan harta yang telah Allah berikan dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan berzakat. Maka itulah ciri orang yang bersyukur. Lalu bagaimana orang yang tidak bersyukur atas hartanya? Bisa jadi dia akan selalu menghambur-hamburkan harta yang telah Allah berikan. Dia akan selalu mengeluh ketika dia mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan harapannya. Bukannya bersyukur yang pertama kali dia lakukan, tapi apa? Menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Itulah ciri orang yang tidak pernah bersyukur atas harta yang telah Allah titipkan kepadanya. Kemudian Allah telah titipkan anggota tubuh yang sempurna, maka pergunakanlah dalam hal kebaikan. Pergunakanlah sesuai kehendak Allah, pergunakanlah sesuai keinginan Allah. Contohnya, dalam anggota tubuh kita ini banyak nikmat yang Allah berikan, maka pergunakanlah dalam hal kebaikan. Allah memberikan mata, pergunakanlah untuk melihat hal-hal kebaikan. Jangan pernah dipergunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Allah memberi telinga, pergunakanlah untuk mendengar hal-hal yang baik saja. Mendengar kalimat-kalimat Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Bukan dipakai untuk melihat kejelekan orang, bukan dipakai untuk melihat, bukan dipakai untuk mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk didengar.
kemudian Allah memberikan kaki kepada kita, pergunakanlah di jalan Allah, pergunakanlah dalam hal kebaikan, pergunakanlah untuk kita berangkat menuju majelis ilmu, berangkat menuju kampus untuk menuntut ilmu, berangkat untuk menolong saudara, bukan dipakai untuk hal-hal kemaksiatan. Kita pakai kaki ini untuk pergi ke klub malam, atau kita pakai untuk bermaksiat, atau kita pakai untuk nongkrong hanya sebatas nongkrong bersama teman-teman yang tidak ada manfaatnya. Itu ciri orang yang tidak pernah bersyukur. Maka dari syukur fi'li ini, pergunakanlah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam hal kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Janganlah kamu diberi nikmat tetapi kamu dipakai untuk menantang Allah. Janganlah kamu diberi nikmat tetapi dipakai untuk jalan kemaksiatan. Maka kata Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna 'adzabu lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatmu, dan jika kamu tidak bersyukur, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Artinya apa? Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Jika kita tidak bersyukur, sungguh azab Allah sangat pedih. Allah bisa saja mengangkat nikmat kita kapan saja yang Allah mau. Allah bisa saja mencabut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kapan saja jika Allah mau. Pernahkah berpikir sahabat, jika kita melakukan kemaksiatan atau dosa, apakah Allah memberhentikan rezeki kita? Tentunya tidak. Allah tidak melihat siapa dia. Allah akan terus-menerus memberikan rezeki kepada kita. Jangan pernah menganggap bahwa rezeki itu hanya berupa materi saja. Jangan pernah menganggap bahwa rezeki itu hanya berupa uang saja. Itu salah besar, sahabat. Rezeki bisa berupa ketenangan hidup. Rezeki bisa berupa kelancaran-kelancaran permasalahan yang kita hadapi. Rezeki bisa berupa bertemunya dengan orang-orang baik. Rezeki bisa bertemunya dengan orang-orang solih-solihah. Bukankah itu yang dinamakan rezeki? Maka pergunakanlah rezeki sebagai alat fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, untuk jalan kebaikan di dunia dan jalan kebaikan di akhirat. Jangan mau diperalat oleh harta, atau jangan mau diperalat oleh materi yang Allah titipkan. Tapi kita harus memperalat rezeki atau materi yang telah Allah berikan untuk kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu, marilah sama-sama kita mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar Allah menambah rezeki kita, agar Allah menambah keberkahan kita, agar Allah menambah sesuatu yang diberikan kepada kita. Dan jangan pernah sekalipun kalian untuk mengkufuri nikmat Allah, karena sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada pertanggungjawabannya, tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, jika kita tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka kita pula tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kita boleh saja berterima kasih kepada manusia, bahkan harus, karena itu adab sebagai manusia. Tapi jangan pernah lupakan siapa yang sudah menghendaki kita ditolong oleh orang. Jangan pernah melupakan siapa yang telah menghendaki orang tersebut menolong kita. Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita selalu menyadari kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan, saya yakin orang tersebut akan selalu bersyukur dan menyadari bahwa semua yang Allah berikan itu adalah titipan. Semua yang kita miliki di dunia ini itu hanyalah titipan yang telah Allah berikan kepada kita.
Oleh karena itu, pandai-pandailah bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersyukur agar Allah tambah kenikmatan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena sesungguhnya kesempurnaan mutlak milik Allah dan kekurangan ada pada diri saya sendiri. Akhir kata kita tutup dengan doa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.